Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Alifia Laila Nurhidayah dengan NIM 060203200021. Yang kedua ada Cindy Pramestia dengan NIM 060203200023. Yang ketiga ada Afilia Zuda dengan NIM 060403200067. Pada video ini kami akan menjelaskan materi dengan judul Resistensi Perubahan Pendidikan. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifia Laila Nurhidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian resistensi. Dalam konteks pembicaraan tentang perubahan organisasi, resistensi dapat diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan menolak, menyanggah, menghalangi, menentang dari para anggota organisasi untuk berpartisipasi atau bekerja sama dengan organisasi seiring dengan upaya untuk melakukan perubahan. Resistensi terhadap perubahan merupakan reaksi emosional dan perilaku terhadap perubahan kerja real atau imajinatif dari organisasi. Reaksi tersebut bersifat alamiah terhadap sesuatu yang menyebabkan gangguan dan hilangnya keseimbangan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor resistensi perubahan. Resistensi dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam organisasi untuk melakukan perubahan, karena sikap resistensi ini berlawanan dengan teori perubahan dalam organisasi untuk menuju pada perkembangan organisasi tersebut. Resistensi atau penolakan pada perubahan pada umumnya akan terjadi ketika ada sesuatu yang mengancam nilai seseorang atau individu dan kelompok. Mengamati praktik di lapangan, faktor yang menyebabkan resistensi secara umum terhadap perubahan budaya organisasi meliputi yang pertama, yaitu adanya rasa takut. Yang kedua, tidak tahu atau ketidaktahuan terhadap sistem perubahan yang ditetapkan. Yang ketiga, merasa tidak mampu atau minder atau biasa yang disebut incompetent feeling. Yang keempat, terlalu mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri. Yang kelima, tidak jelas alasan dan langkah-langkahnya. Yang keenam, tidak dilibatkan dalam berpartisipasi untuk pengambilan keputusan. Faktor terjadinya resistensi dalam lingkup pendidikan. Jadi, harus kita akui bahwa setiap upaya perubahan, baik di lembaga pendidikan maupun di lembaga lain, selalu dihadapkan dengan adanya penolakan atau resistensi. Ada berbagai macam faktor atau alasan mengapa para bawahan atau organisasi tersebut menolak perubahan. Faktor tersebut antara lain yang pertama yaitu waktu dan sumber daya lembaga itu belum siap. Jadi, resistensi terhadap perubahan baik secara kelembagaan maupun individual itu bisa terjadi karena secara teknis mereka itu belum siap. Hal ini terutama berkaitan dengan sumber daya yang ada di dalamnya, antara lain sumber daya manusia yang belum siap atau tidak mampu. Dalam artian yaitu mereka belum mampu secara skill untuk melakukan perubahan. Yang kedua yaitu masalah mental atau takut gagal. Jadi, hambatan paling besar terhadap perubahan yang ada di lembaga pendidikan adalah hambatan mental dari orang-orang yang ada di dalamnya. Mereka menolak bukan karena tidak bisa, tetapi tidak mau. Tidak mau antara lain yaitu enggan untuk beralih dari zona nyaman mereka, yaitu mereka juga akan takut gagal atau enggan untuk mengadaptasi sesuatu yang baru. Yang ketiga yaitu perubahan yang ingin diwujudkan itu terlalu sulit. Jadi, mereka melihat bahwa perubahan yang ada itu sangat sulit. Mereka dituntut bekerja lebih keras, lebih lama, lebih serius, lebih kreatif, dan lebih disiplin, tetapi mereka tidak diberi ruang untuk menikmati pekerjaan mereka. Yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari pimpinan. Resistensi terhadap perubahan bisa juga terjadi karena para bawahan yang berhadapan langsung dengan perubahan organisasi atau sekolah tidak didukung oleh atasan atau pimpinan, baik dengan dukungan moral, material, bahkan uang itu tidak diberikan. Terus yang kelima, adanya konflik internal yang belum diselesaikan. Jadi, konflik itu juga akan mengganggu bahkan menghalangi proses perubahan, terutama kalau konflik tersebut menimbulkan rasa dendam antara pemimpin dan juga bawahan. Yang keenam, yaitu tidak mendatangkan keuntungan. Jadi, selain itu, penolakan atas perubahan bisa saja muncul dari para bawahan karena para bawahan ini melihat bahwa tidak akan dibuat
atau tidak akan mendatangkan keuntungan, baik itu untuk karir mereka, kesejahteraan mereka, maupun kebaikan organisasi itu sendiri. Yang ketujuh, pekerjaan semakin banyak dan butuh waktu yang lama. Para guru dan staf di sekolah kerap kali menolak perubahan karena perubahan selalu diidentikan dengan memperbanyak pekerjaan dan waktu lama untuk duduk di kantor. Yang kedelapan yaitu perubahan tersebut itu tidak fokus. Jadi perubahan selalu berdampak pada sistem kerja yang sudah lama ke sistem kerja yang baru, dari pola kerja yang sudah mapan ke pola kerja yang baru, sehingga memunculkan kekhawatiran. Dan apabila pemimpin tidak mampu memetakan pekerjaan secara jelas, tidak fokus informasinya, dan tidak profesional, maka akan memunculkan ketidakpastian dan juga akan berujung pada resistensi atau penolakan, seperti itu. Baik, saya Cindy Pramestia dengan nomor NIM 0602032023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penolakan perubahan oleh individu. Menurut Robbins tahun 2006 menyebutkan beberapa penolakan perubahan yang bersifat individu, yaitu yang pertama, kebiasaan. Ada sebagian individu menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan gaya lama. Mereka akan merasa terancam, tersisihkan, jika ternyata perubahan yang dilakukan harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya lama itu. Nah, kemudian yang kedua, keamanan. Orang dengan kebutuhan yang tinggi akan keamanan cenderung menolak perubahan karena akan mengancam perasaan aman mereka. Kemudian yang ketiga, faktor-faktor ekonomi. Sumber penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa perubahan itu akan mengurangi penghasilan seseorang. Nah, selain faktor-faktor yang sudah saya jelaskan, ada beberapa faktor lain, yaitu ketakutan akan kehilangan, kegagalan, sesuatu yang tidak diketahui, ketidakmampuan berinteraksi, ketidakpercayaan terhadap manajemen, serta ancaman terhadap keterampilan dan kompetensi. Nah, faktor-faktor ini juga menjadi alasan mengapa. Selanjutnya yaitu mengenai penolakan perubahan oleh organisasi. Terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan, antara lain yang pertama, inersia struktural. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas tersebut akan terganggu. Kemudian yang kedua yaitu fokus perubahan berdampak luas. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun akan terpengaruh. Yang ketiga yaitu inersia kelompok kerja. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Nomor 5, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah. Dan kemudian yang terakhir yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afilia Zudat dengan NIM 060403200067. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi resistensi perubahan. Ada 6 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi resistensi terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Dengan memberikan pendidikan atau edukasi dahulu pada anggota organisasi serta mengkomunikasikan kebutuhan serta logika perubahan. Yang kedua, keterlibatan dan partisipasi. Upaya mengatasi resistensi dengan melibatkan para penentang dalam beberapa aspek desain dan implementasi perubahan. Melalui cara ini, para inisiator dapat mendengarkan orang-orang yang terlibat dalam perubahan dengan menggunakan saran mereka dalam proses perubahan. Yang ketiga, fasilitas dan dukungan. Upaya ini misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan baru atau memberikan waktu istirahat kepada karyawan setelah masa sulit, atau hanya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional atas adanya perubahan. Yang keempat, negosiasi. Upaya mengatasi resistensi dengan menawarkan insentif kepada penentang aktif atau potensial, misalnya menaikkan gaji atau merubah aturan kerja. Yang kelima, manipulasi atau kompetisi. Upaya untuk mempengaruhi orang lain. Manipulasi dalam konteks ini biasanya melibatkan penggunaan informasi yang sangat efektif dan dilakukan dengan cara sadar.
Salah satu bentuknya adalah kompetisi yang biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak yang dianggap resisten dalam implementasi perubahan. Namun kompetisi bukan bentuk partisipasi karena tidak menginginkan saran melainkan hanya dukungan. Dan yang terakhir, paksaan taktik, yaitu memaksa orang untuk menerima perubahan dengan mengancam, misalnya kehilangan pekerjaan, batalnya promosi, memecat atau memindahkan karyawan. Proses ini cukup berisiko karena mau tidak mau orang sangat membenci perubahan yang dipaksakan, namun tetap harus karena perubahan harus dilakukan.